Take it off the wall. Film diawali dengan memperlihatkan pimpinan dari kelompok bandar narkoba di sebuah bandara. Dia hidup dengan sangat makmur dan memiliki anak buah yang cukup banyak. Bahkan saat dirinya sedang beraktivitas dalam rumahnya dipenuhi dengan para penjaga yang super ketat. Dia pun ingin menikmati sore harinya dengan berenang. Saat pria ini tengah berenang, tiba-tiba di dasar kolam terdapat sebuah jam tangan mewah yang ia pikir miliknya. Dengan segera ia menyelam lebih dalam untuk mengambil, namun tiba-tiba tak hanya berhasil membunuh targetnya dengan sangat senyap, pria buta berotot ini juga berhasil kabur tanpa seorang pun yang menyadari kehadirannya di sana. Singkat cerita, pria ini pun kembali pulang ke rumahnya yang berada di wilayah yang sangat terpencil dan hanya bisa dicapai dengan sebuah kapal. Pria ini bernama Arthur Bishop. Dalam menjalankan aksinya, Bishop sudah mengatur strategi yang sangat matang karena tujuannya bukan hanya sekedar membunuh para targetnya, melainkan membuat mereka mati seakan-akan dari kecelakaan. Sebagaimana salah satu targetnya tadi yang berdasarkan surat kabar, dia mati akibat kram saat sedang berenang hingga akhirnya tenggelam. Keesokan harinya, Bishop mendatangi sebuah kafe untuk bertemu dengan salah satu pimpinan organisasi yang dimana ia bekerja. Di sana, dia bertemu dengan seorang pria bernama Harry McKenna. Mereka berdua ternyata sudah lama saling kenal dan sore itu keduanya mengobrol santai dan membicarakan berbagai hal sampai pembicaraan mengenai putra dari Harry yang bernama Steve. Dari percakapan ini kita bisa tahu Harry memiliki kedudukan yang sangat luar biasa, namun putranya hanyalah sebuah kekecewaan baginya. Setelah mendapatkan bayaran atas tugasnya kemarin, Bishop memilih untuk menghabiskan waktu dengan seorang wanita di sebuah kota. Esok harinya, Bishop kembali mengotak-atik laptop dan membuka sebuah situs rahasia. Di sana, dia melihat ada beberapa target yang akan dia eksekusi selanjutnya. Namun setelah beberapa saat, dia dibuat kaget oleh situs itu karena yang akan menjadi targetnya selanjutnya malah Pak Tua Harry. Seketika itu, dia langsung menelpon perusahaan ia bekerja untuk mengatur jadwal pertemuan terkait misi selanjutnya. Tak lama dari itu, seorang petinggi perusahaan datang dengan sebuah jet pribadi. Pria ini bernama Dean dan dia adalah satu dari petinggi perusahaan tempat Bishop bekerja. Di sana, dia menceritakan tentang Harry yang dimana Harry telah membocorkan data-data mengenai operasi di sebuah kota bernama Capton yang membuat 5 orang yang bekerja padanya tewas. You know how this company works, Mr. Bishop. Harry sold us out. Only 2 partners know the details of any... Take a look at recent offshore deposits. Dollars. There's one there made 2 weeks ago for 20 a week. It's loaded with that. Menurut Dean, tak ada orang yang tahu detail proyeknya kecuali Harry. Ditambah lagi, dalam rekening Harry ditemukan aliran dana puluhan miliar yang diduga uang itu adalah hasil penjualan informasi dari Capton. Di sini, Dean sangat memahami Bishop yang dimana dia sangat dekat dengan Harry. Makanya dia diminta untuk menghabisinya, namun jika dia menolak, maka Dean akan menggunakan jasa dari orang lain. Jazz, negotiations are closed. Or we'll proceed without you. Excuse me a second. I'm in a meeting. Okay, hang on. Hey, Squirt. Saat kembali ke rumahnya, Bishop terlihat sangat kebingungan dengan misi kali ini. Dia juga memutuskan untuk menelpon Harry yang saat ini sedang lembur di kantornya. Bishop juga menyuruh Harry untuk segera kabur dari gedung karena Dean dan anak buahnya akan segera mendatanginya. Di sini, Harry mengikuti arahan dari Bishop yang sangat detail hingga akhirnya dia berhasil kabur dan tiba di basement tanpa satupun yang sadar dengan kepergiannya. Tak lama dari itu, Bishop ternyata sudah menunggunya di sana.
Harry yang melihat bersamaan dengan mobil van-nya yang sudah rusak membuatnya mulai sadar kalau dirinya telah menjadi target dan seperti biasa kematian Harry besok akan diliput media jika meninggal karena sebuah perampokan. Setelahnya Harry mengeluarkan senjatanya dan menembakkannya pada mobil itu dan mengatakan pada Bishop jika setidaknya dia telah melakukan sebuah perlawanan. Ia juga bilang tak ingin melawan Bishop karena ia lebih memilih mati di tangan muridnya dibanding di tangan orang lain. Harry bahkan memberikan Bishop sebuah senjata sebagai perpisahan terakhir. That's the first time I ever fired. Di hari pemakaman Harry, Bishop bertemu dengan putranya yang bernama Steve. Di sana, Steve terlihat sangat biasa saja melihat kejadian itu. Bishop kemudian mengantarkannya sampai ke rumah. Kematian Harry tak meninggalkan sepeser uang untuk sang anak termasuk rumahnya yang tak lama lagi akan segera disita oleh pihak bank. Walaupun demikian, Steve berencana untuk sedikit melakukan hal yang cukup gila pada malam itu dengan menangkap beberapa pencuri mobil yang ia pikir mungkin saja salah satu dari mereka telah membunuh sang ayah. Dan benar saja, malam itu dia cukup gila dan hampir membunuh salah satu orang yang berusaha mencuri mobilnya. Tentu saja dengan motif balas dendam. Bishop kemudian muncul dan mencoba menghentikannya karena jangan sampai dia menjadi incaran polisi akibat melakukan pembunuhan. Seemed like it, but tonight's your lucky night. Raymond. Everybody else, you fell down. Well, when you have a motive, might as well pay them. Get out of here. Beberapa hari kemudian, Bishop yang selesai belanja tiba-tiba didatangi oleh Steve dan memohon agar dirinya diangkat sebagai murid. Selama ini, Bishop belum bisa membalas budi atas kebaikan dari ayah. Menurutnya, ini kesempatan penting dengan mengajarinya menjadi seorang pembunuh profesional. Namun, permintaan itu ia tolak, tapi saat kembali ke rumahnya, terlihat Bishop memandangi foto mendiang Harry dan masih menyimpan rasa penyesalan akibat kejadian kemarin. Alhasil, demi menebus kesalahannya itu, Bishop kembali menelpon Steve dan memintanya untuk segera bertemu di sebuah tempat keesokan harinya. But is this possible? We're taking you more for a cat. You know what a mechanic is outside his oven? Di sana, sembari mencari anjing dengan kriteria khusus, Bishop juga menjelaskan definisi seorang pembunuh profesional seperti dirinya, yaitu dengan cara mengenali targetnya secara detail. Shit about me, Bishop. Mother died when he was 12 and they saw him pain meds. Even Jackson McKenna, born in Baltimore. He attended 3 different high schools, Grant, Deer Park, and Butte. Had 4 misdemeanors for ascended upon a conviction of possession. We didn't know what range you walk with a limp. 2 different girlfriends. Broke your kneecap. Anjing yang dia bawa dari penangkaran akhirnya diberikan pada Steve. Ia diwajibkan memeliharanya dengan baik. Perintah selanjutnya, Steve harus membawa anjing tersebut ikut ngopi di sebuah cafe shop setiap jam 7 pagi selama 1 bulan. Sembari itu, Bishop mengajari Steve tentang banyak hal, mulai dari cara menggunakan senjata hingga cara mengeksekusi targetnya dengan bersih. Di sini, Steve juga disuruh membaca buku panduan dari perusahaan asuransi, yang dimana buku itu berisikan berbagai jenis kematian serta penyebabnya. Buku inilah yang menjadi pondasi dasar Bishop selama ini memalsukan kematian dari targetnya seakan-akan seperti kecelakaan. Setelah rumah ayahnya disita, kini Steve ikut tinggal bersama Bishop. Keesokan harinya, Bishop mengajak Steve bertemu dengan seseorang. Di sana, Bishop menyerahkan segepak uang dan secari kertas pada orang asing tersebut sebagai list permintaan pembelian barang. Namun, di tengah transaksi berlangsung, tiba-tiba
Ternyata orang tersebut merupakan targetnya dan Steve sengaja diajak sebagai pembelajaran praktek yang sesungguhnya. Setelah sampai di rumah, barulah Bishop menjelaskan siapa targetnya tadi. Pria itu merupakan seorang pemasok senjata ilegal dari berbagai wilayah di belahan dunia. Setelah menjelaskan siapa pria itu, kini Bishop menyuruh Steve untuk melakukan eksekusi pada target pertamanya sebagai ujian akhir. Dari bulan lalu, ia disuruh ngajak anjingnya ngopi tak lain untuk menarik perhatian target Steve yang bernama Borg. Pria ini juga seorang pembunuh bayaran yang sangat sulit didekati. Namun ada dua kelemahannya, yaitu seorang pria muda serta anjing miliknya. Di cafe shop itu tak jarang Borg mendekati orang yang ia sukai, mengajaknya minum-minum, lalu tak lama kemudian menidurinya. Bishop menyuruh Steve untuk mengeksekusi Borg dengan memasukkan obat yang sudah disiapkan ke minuman Borg pas di bar. Namun Steve sendiri sangat ingin beraksi sendirian ketika kemarin dia melihat Bishop. Alhasil Steve mengikuti semua rayuan Borg secara diam-diam. Steve mulai mencekik Borg persis yang Bishop lakukan kemarin. Tapi di sini Steve lupa kalau musuhnya kali ini bertubuh besar dan belum lagi dia juga seorang pembunuh bayaran. Alhasil kekacauan pun tak bisa dihindarkan. Sekalipun dia berhasil menghabisi targetnya, tapi tubuh Steve dipenuhi dengan luka. Pas pulang, Bishop cuma memberikan sekotak obat untuk mengobati luka-lukanya. Beberapa hari selanjutnya terlihat Bishop yang sedang di bandara untuk mengambil sebuah paket yang berisikan uang dari pembayaran tugas kemarin dan sebuah ponsel yang terhubung dengan Dean. Di sini Dean memprotes Bishop karena dia menggunakan Steve untuk menghabisi targetnya kemarin. Namun di lain sisi perusahaan mendapat kontrak baru yang dimana klien mereka bersedia membayar lebih untuk target khusus kali ini. Target mereka kali ini seorang pria bernama Andrew, seorang pemuka agama yang paling terkenal dan memiliki kekayaan berlimpah dari penggalangan dana beberapa acara di televisi. Di sini Steve diikut tugaskan dalam misi kali ini. Kemudian Bishop mempersilakannya untuk menemukan cara mengeksekusi Andrew, yang dimana mereka akan diam-diam memasukkan obat adrenalin ke dalam tubuh yang dimana nanti akan bertentangan dengan obat yang biasa dia konsumsi, hingga akhirnya dia tewas akibat komplikasi obat. Setelah semua persiapan sudah matang, Bishop dan Steve mencoba mengeksekusi targetnya hari itu juga. Mereka berdua menuju sebuah hotel bintang 5 di mana Andrew sedang berada di sana. Bishop kemudian masuk ke kamar targetnya melalui jalur ventilasi. Semua operasi yang mereka berdua lakukan cukup berjalan lancar dan mereka juga berhasil berada di belakang kaca dari ruang tempat target bersantai. Namun di saat seorang dokter tiba dan menyuntikkan obat ke target, ternyata obat itu tidak sesuai dengan rencana, yang dimana nantinya obat adrenalinnya akan mereka suntikan jadi memiliki efek tak mematikan. Alhasil mereka terpaksa menjalankan rencana keduanya. Jika ruangan cukup sepi, mereka berdua masuk dan membekam targetnya hingga kehabisan napas dan segera memasukkan sebuah alat dalam tenggorokannya. Sayangnya, sebuah baut yang terjatuh membuat beberapa penjaga mencurigai persembunyian mereka dan akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi antar keduanya. Check it out. Take it off the wall. On the roof now. Follow him. Slide. Setelah misi mereka berhasil, seperti biasa Bishop kembali mendatangi bandara untuk mengambil paket pembayarannya.
Namun dengan tak sengaja dia di sana melihat salah satu pembunuh bayaran dari perusahaan lainnya. Seharusnya dia sudah mati berdasarkan foto yang di sini. Bishop mencoba mengikuti pria itu masuk dalam sebuah bus dan tanpa perlu basa-basi Bishop langsung menanyakan tentang apa yang terjadi. Pria tadi juga langsung menjelaskan yang dimana dia dibayar oleh Dean dengan harga yang cukup fantastis setelah menghabisi 4 agen lainnya yang bertugas di Cape Town. Setelah tugas itu, dia disuruh menghilang dari permukaan. Setelah penjelasan itu, mulai terkuak yang dimana Bishop hanya dipermainkan oleh organisasinya selama ini. Mengetahui hal itu, dia tak bisa lagi menahan emosinya dan mulai menghajar pria tersebut. Setelah mengajar pria itu, Bishop segera pulang ke rumah. Namun saat di dermaga tempat biasa dia naik speedboat, terlihat ada hal yang tidak beres. Dan benar saja, tak selang lama dari itu, ada 2 mobil berisikan pembunuh bayaran muncul dan mencoba mengakhiri karirnya. Setelah membereskan beberapa orang itu, Bishop kemudian mencoba menelpon Dean dan mengatakan kalau anak buahnya telah ia habisi. Guess I'll have to send more. Save the fuel. Di tempat lain, Steve yang berada di rumahnya ternyata sudah dikepung oleh beberapa anak buah dari Dean. Di sini, Bishop juga menyadari jika Steve sudah dalam keadaan terancam. Bishop juga mengatakan pada Steve yang dimana di tempat duduk rumahnya ada beberapa senjata yang telah dia sembunyikan, dan setelah itu tiba-tiba I'll be there in 5. sembari Bishop mencari salah satu alamat dari anak buah Dean, Steve disuruh untuk mengemas beberapa barang dari garasi sebelum mereka berdua berangkat. Di persiapan itu juga, Steve tak sengaja menemukan senjata milik sang ayah dan dirinya langsung sadar jika Bishop sendiri yang telah membunuh ayah dari Steve. Alhasil, sepanjang perjalanan menuju lokasi target, Steve tak bisa menyembunyikan kekecewaannya dan mencoba memberikan beberapa pertanyaan pada Bishop. Did it feel any different? Not in the moment. After. Kind to a warning or There's no peace. big piece? Singkat cerita, mereka berdua berhasil menyusup ke rumah salah satu anak buah dari Dean. Di sana, mereka berhasil menyandra istri serta anaknya. Namun, ia cukup kekeh untuk tak memberikan di mana lokasi Dean saat ini. Tapi setelah memberikan beberapa ancaman terhadap putrinya, ia pun langsung luluh. Dean sendiri tak lama kemudian menerima telepon dari Bishop dan dia mulai bertanya tentang jumlah uang yang telah Dean dapatkan dari membunuh Harry. Ia pun bilang kalau kepala Harry dihargai sekitar 50 juta dolar. Lalu Dean bilang jika dia bersedia memberikan 10 juta dolar jika dia menghentikan niat pembalasan dendamnya. Namun tentu saja tawaran itu Dean tolak begitu saja. Di akhir telepon, Dean tiba-tiba panik karena panggilan telepon yang dia terima berasal dari salah satu ruang rapat yang tepat berada di lantai atasnya. Di sini, Dean langsung menyuruh salah satu anak buahnya untuk mencoba mengecek ruangan itu. Namun ternyata itu semacam tipuan dari Bishop yang berhasil membaca kabel telepon di kantor Dean. Karena mengira Bishop berada di gedung yang sama, Dean bersama dengan para anak buahnya memutuskan untuk segera keluar dari gedung menggunakan mobil dan pengawalan yang super ketat. Namun sekali lagi itu semua sudah menjadi rencana Bishop karena di tengah perjalanan tiba-tiba salah satu mobil pengawalnya ditabrak oleh Bishop dan langsung menghabisi sisa pasukannya. Setelahnya, Bishop mulai menaiki sebuah truk sampah yang tengah terparkir.
Sedangkan Steve yang bertugas untuk menghancurkan mobil pengawal Dean menggunakan sebuah mobil bus yang sudah ia bajak. Alhasil seluruh anak buah dari Dean tewas tak bersisa dan meninggalkan Dean sendiri serta supirnya. Mereka berdua langsung membantai Dean tanpa ampun. Dengan begitu selesailah misi pembalasan dendam kali ini. Di perjalanan pulang dari sana, Bishop menawari Steve untuk ikut dengannya. Mereka berdua mulai akrab, namun saat Steve mengambil air di jok belakang, Bishop mulai menyadari kalau Steve telah menemukan senjata milik mendiang ayahnya. Singkat cerita, mereka pun singgah untuk mengisi bahan bakar dan menanyakan apakah Bishop ada permintaan terakhir sebelum dirinya masuk ke dalam toko. Setelah membunuh Bishop, Steve yang pecinta mobil kembali ke rumahnya untuk mengambil mobil antik milik Bishop. Namun belum lama jalan, dia kembali menemukan secari kertas yang berada di jok samping yang bertuliskan Kalau dilihat dari CCTV POM, ternyata Bishop berhasil menghindar dari ledakan itu. Bahkan Bishop juga berhasil memalsukan kematiannya sampai Steve pun tak sadar. Bahkan Bishop juga sadar jika Steve akan kembali ke rumahnya untuk mobil itu. Makanya dia memasang bom sejak awal dan film pun selesai.